Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 38 Kelompok 3B. Pada malam hari ini kami akan memaparkan PPT kami tentang kasus penerapan nilai berakhlak. Untuk itu, yang pertama kita perlu mengetahui tentang nilai-nilai berakhlak, yaitu ASN berakhlak seperti yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian A. akuntabel, K. kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Yang pertama, mengidentifikasi kasus pada berorientasi pelayanan. Identifikasi masalah yaitu adanya oknum petugas yang memberikan kelonggaran waktu kunjungan yang lebih istimewa kepada WBP tertentu, misalnya narapidana kasus korupsi atau yang memiliki kemampuan finansial dibanding dengan WBP reguler. Penyebab dari kasus tersebut yang pertama itu lemahnya integritas moral oknum petugas lapas, kemudian yang kedua lemahnya pengawasan internal. Solusi dari kasus di atas yaitu dengan menegakkan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan kasus tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan digitalisasi, transparansi, dan standarisasi pada sistem kunjungan. Selanjutnya, akuntabilitas, yang dimana masalah yang terjadi pada saat kita menjalankan tugas terkait akuntabilitas, yaitu penyeludupan barang terlarang, di mana adanya kasus keterlibatan oknum petugas selapas yang menerima suap atau menyalahgunakan wewenang untuk menyeludupkan handphone, narkoba, atau uang tunai ke dalam blok hunian. Hal ini disebabkan karena lemahnya integritas moral dan degradasi petugas lapas, faktor ekonomi dan tuntutan gaya hidup petugas yang tinggi, lemahnya faktor sistemik, dan lemahnya sistem pengawasan internal. Solusinya, menerapkan zero halinar, handphone, pungli, dan narkoba di lingkup kerja, melaksanakan penggeledahan tanpa pandang bulu, serta memberikan sanksi pidana maksimal bagi oknum. Yang ketiga, kompeten. Identifikasi masalahnya, gagap penanganan krisis. Kasus di mana petugas kurang kompeten dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik antar geng di dalam lapas. Atau kurangnya keterampilan medis dasar saat menghadapi WBP yang mengalami darurat kesehatan. Penyebabnya, minimnya kemampuan intelijen pemasyarakatan dan juga jumlah anggota penjagaan yang timpang dengan jumlah WBP. Alternatif solusinya, melaksanakan pelatihan taktikal combat casualty care TCCC atau first responder. Yang kedua, melaksanakan penguatan fungsi intelligent block. Yang ketiga, menerapkan SOP kedaruratan malam hari yang fleksibel dan akuntabel. Yang keempat, harmonis. Identifikasi masalah yaitu sikap arogan petugas dengan adanya tindakan kekerasan verbal atau fisik, kontak fisik yang tidak sesuai SOP oleh oknum petugas kepada WBP yang memicu ketegangan, rasa dendam, atau bahkan kerusuhan di dalam lapas. Penyebabnya, mispersepsi tentang ketegasan. Yang kedua, normalisasi budaya kekerasan atau budaya senioritas. Solusi untuk studi kasus tersebut dapat dilakukan penegakan kode etik dan sanksi terbuka, pelatihan pengolahan konflik tanpa kekerasan. Yang ketiga, penguatan fungsi humas dan pengaduan internal. Yang kelima, loyalitas. Identifikasi masalah dari nilai loyalitas yaitu kebocoran informasi operasi di mana oknum petugas yang membocorkan rencana inspeksi mendadak atau sidak, handphone dan narkoba kepada WBP demi melindungi jaringan atau keuntungan pribadi yang merusak nama baik institusi. Penyebabnya, yang pertama, faktor konflik kepentingan finansial, yang kedua kelemahan sistem dan prosedur operasional, yang ketiga gaya korporat yang korup dan omertakot. Alternatif solusi dari masalah tersebut yaitu melaksanakan sistem need to know basis, yang kedua melibatkan penegakan hukum eksternal dalam pelaksanaan sidak atau disebut dengan sidak gabungan diri, dan yang ketiga penerapan pasal pidana obstruction of justice.
Yang keenam ada adaptif, identifikasi kasusnya, penolakan terhadap sistem baru di mana ada petugas yang enggan mempelajari sistem pelaporan berbasis digital, misalnya SDP sistem, database pemasyarakatan, dan tetap memilih pencatatan manual yang rentan manipulasi dan manipulasi data. Penyebabnya, yang pertama ada kenyamanan struktur lama dan kehilangan otoritas tradisional. Yang kedua, minimnya pelatihan yang adaptif. Yang ketiga, ketiadaan konsekuensi tegas atau lack of information. Alternatif solusinya yang pertama, menerapkan kebijakan no digital, no proses seperti sistem mandatory. Yang kedua, melaksanakan sistem pendampingan reverser mentoring. Yang ketiga, ada aspek penilaian kinerja. Yang ketujuh, kolaboratif. Identifikasi masalah dari nilai kolaboratif ada keengganan pihak lapas untuk terbuka atau berkoordinasi dengan instansi kesehatan luar seperti dinas kesehatan atau puskesmas ketika terjadi penularan penyakit menular seperti TBC atau skebis di dalam blok hunian yang mengalami overcrowding. Penyebabnya yang pertama ketakutan akan stigma dan penilaian buruk. Yang kedua paradigma keamanan yang kaku. Yang ketiga birokrasi perizinan yang rumit. Adapun alternatif solusi dari kasus tersebut yaitu penerapan kebijakan mandatori hukum, pembentukan protokol kesehatan terintegrasi, dan yang terakhir penyediaan blok isolasi medis yang layak. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.